Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan atau mempresentasikan peran ekonomi manajerial dalam persaingan pasar. Yang beranggota Sabrina Wulandari, Larissa Kusuma Damayanti, Ainur Luciana, Della Nirmala, Berliana Chelsea Viola, Farid Rahmat Sulistyo. Ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan konsep dan prinsip ekonomi dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan manajerial. Ekonomi manajerial mencakup berbagai aspek, seperti berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi permintaan dan pasokan. Yang kedua, teori produksi dan biaya. Teori produksi dan biaya adalah menentukan kombinasi input yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menggunakan analisis risiko dan probabilitas dalam strategi bisnis. Yang keempat, optimasi dan efisiensi menggunakan metode kuantitatif seperti analisis marginal dan pemrograman linear untuk pengambilan keputusan optimal. Selanjutnya, apa hubungan ekonomi manajerial dengan persaingan pasar? Ekonomi manajerial dan persaingan pasar memiliki hubungan yang erat karena ekonomi manajerial membantu perusahaan dalam menganalisis struktur pasar, memahami dinamika persaingan, dan merancang strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya ada peran ekonomi manajerial dalam persaingan pasar. Peran ekonomi manajerial dalam persaingan pasar sangat penting karena membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Berikut beberapa peran ekonomi manajerial dalam persaingan pasar. Yang pertama ada ekonomi manajerial, membantu perusahaan dalam menganalisis biaya dan manfaat dari setiap keputusan strategis. Yang kedua ada ekonomi manajerial, membantu perusahaan dalam menganalisis pasar. Yang ketiga, ekonomi manajerial membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Yang keempat, ada ekonomi manajerial membantu perusahaan dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, analisis permintaan dan penawaran dalam ekonomi manajerial. Dalam ekonomi manajerial, pemahaman tentang permintaan dan penawaran sangat penting untuk menentukan harga, jumlah produksi, dan strategi bisnis. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga barang. Jika harga barang naik, permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga barang turun, permintaan akan naik. Yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar daya beli konsumen terhadap barang tersebut. Yang ketiga, harga barang substitusi dan komplement. Misalkan kita ambil contoh dari harga BBM yang naik. Jika harga BBM naik, permintaan mobil itu bisa turun. Yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Tren dan perubahan gaya hidup itu mempengaruhi permintaan suatu produk. Yang kelima, ekspektasi harga. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka akan membeli lebih awal sehingga permintaan akan meningkat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Jika harga jual naik, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya bahan baku atau tenaga kerja meningkat, produsen mungkin mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, teknologi produksi. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya sehingga produsen dapat menawarkan lebih banyak barang. Yang keempat, kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah itu bisa berupa pajak, subsidi, dan regulasi yang dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah barang yang akan ditawarkan. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan stok dan mengurangi penawaran saat ini. Selanjutnya ada strategi harga dalam persaingan. Strategi harga adalah keputusan tentang harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jenis-jenis strategi harga ada 4, yaitu strategi harga tinggi, di mana perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada strategi harga rendah, di mana juga perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada strategi harga diskriminatif, di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada strategi harga psikologis, di mana perusahaan menetapkan harga yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi harga. Yang pertama ada biaya produksi, di mana biaya produksi yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang kompetitif. Yang kedua ada permintaan, di mana permintaan ini dapat juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang tinggi. Yang ketiga ada persaingan, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir ada kualitas produk. Ini sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan yang menetapkan harga yang tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi harga. Kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Kekurangannya yaitu meningkatkan risiko kehilangan pelanggan dan meningkatkan risiko persaingan yang ketat. Mungkin segitu saja dari slide yang ini. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data dalam ekonomi manajerial. Pengambilan keputusan berbasis data dalam ekonomi manajerial adalah proses menggunakan data analisis statistik untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan rasional dalam manajemen perusahaan. Konsep ini berfokus pada penerapan teknik-teknik analisis data untuk memahami kondisi pasar, kinerja, dan variabel ekonomi lainnya yang mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi ketidakpastian, dan memaksimalkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data ini dalam ekonomi manajerial yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian itu yaitu adalah memberikan informasi yang objektif yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan akurasi, maksudnya yaitu keputusan yang didasarkan pada data lebih cenderung menghasilkan hasil yang lebih tepat karena menggunakan bukti nyata, bukan asumsi atau intuisi semata. Yang ketiga, efisiensi dan penghematan sumber daya. Maksudnya yaitu dengan data yang tepat, manajer dapat lebih efisien dalam menggunakan sumber daya perusahaan yang termasuk keuangan, tenaga kerja, dan waktu. Kesimpulan, ekonomi manajerial berperan penting dalam persaingan pasar dan membantu perusahaan dalam menganalisis biaya, memahami pasar, serta mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Analisa permintaan dan penawaran memungkinkan perusahaan menentukan harga yang optimal dan menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Berbagai strategi harga dapat diterapkan sesuai dengan tujuan. Selain itu, pengembalian keputusan faktor biaya, permintaan, dan persaingan. Pengembalian keputusan berbasis data membantu perusahaan mengurangi
ketidakpastian, meningkatkan akurasi keputusan, serta mengoptimalkan efisiensi sumber daya. Dengan penerapan ekonomi manajerial yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saing yang kinerja pasar.